Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki kalian makin lancar. Amin. 1. Shafeez Sali, seorang legenda pesepak bola Malaysia, tak malu-malu akui kehebatan timnas Indonesia saat ini. Beliau bilang level Garuda Indonesia kini ada di atas Malaysia. 2. Tanda-tanda sepak bola Indonesia menuju kebangkitan, ternyata Sinteyong punya ini. 3. Pemain timnas U17 Indonesia rasakan langsung didikan pelatih Borussia Dortmund. 4. Rekan setim Sen Patinama di Viking FK tertarik bela timnas Indonesia. Siapakah dia? 1. Shafeez Sali, seorang legenda pesepak bola Malaysia, tak malu-malu akui kehebatan timnas Indonesia saat ini. Beliau bilang level Garuda Indonesia kini ada di atas Malaysia. Di tangan pelatih asal Korea Selatan, Sinteyong, timnas Indonesia kini secara perlahan mulai kembali menunjukkan tajinya di kancah persepakbolaan level Asia. Sejak ditangani oleh Sinteyong, timnas Indonesia mulai menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan, bukan hanya di level timnas senior, bahkan performa dari timnas U20 dan timnas U23 juga menunjukkan peningkatan. Sinteyong berhasil mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia U23 saat dirinya untuk pertama kali membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23. Kualitas dari timnas Indonesia yang semakin membaik pun mendapat pujian dari berbagai pihak. Salah satunya legenda pesepak bola Malaysia yang pernah berkompetisi di Indonesia, yaitu Shafeez Sali. Dalam sebuah kesempatan, Shafeez Sali mengatakan kalau pesepak bola Indonesia saat ini sudah berkembang jauh dibanding Malaysia. Karena menurutnya Malaysia saat ini terlihat stagnan dan tidak terlihat ada perombakan yang signifikan di dalam skuad intinya. Kombinasi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi yang berpengalaman pun menjadi salah satu faktor peningkatannya kualitas Indonesia menurutnya. Bukan hanya itu, kehadiran Sinteyong juga menjadi faktor penting lainnya di balik kebangkitan timnas Indonesia. 2. Tanda-tanda sepak bola Indonesia menuju kebangkitan, ternyata Sinteyong punya ini. Sepak bola Indonesia sedang menuju kebangkitan setelah terpuruk dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sinteyong sebagai pelatih timnas Garuda punya peran sangat besar. Sepak bola Indonesia sedang menuju kebangkitan setelah terpuruk dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia punya peran besar. Pelatih asal Korea Selatan itu didatangkan PSSI pada akhir Desember 2019. Munculnya Sinteyong di kursi kepelatihan skuad Garuda memunculkan optimisme dari masyarakat Indonesia. Apalagi pengalaman yang dimiliki sangat mentereng seperti mengalahkan Jerman pada ajang Piala Dunia 2018. Kini Sinteyong berhasil membawa banyak perbaikan bagi sepak bola Indonesia setelah 3 tahun melatih, mulai dari memunculkan talenta baru hingga membawa timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Keputusan Sinteyong untuk memotong generasi pemain di timnas Indonesia sangat menuai polemik. Dia lebih memilih para pemain muda ketimbang menurunkan senior. Dia lebih memilih pemain-pemain muda seperti Rizky Ridho, Hernando Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Meski masih berusia muda, mereka mampu menunjukkan kebolehannya hingga akhirnya menggantikan para pemain senior. Dengan demikian, maka tim Indonesia senior kini diisi oleh para pemain muda. Timnas Indonesia saat ini banyak menjadikan generasi emasnya. Ini merupakan tanda sepak bola Indonesia sedang menuju kebangkitan. Belum lagi ditambah dari beberapa pemain naturalisasi yang memberikan kontribusi bagi tim. Selain itu, keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 patut diapresiasi. Ini merupakan pertama kali bagi Garuda Muda bermain di turnamen antar negara Asia. Hebatnya lagi, tim asuhan Sinteyong lolos ke putaran final melalui jalur kualifikasi. Garuda mampu lolos sebagai runner-up A setelah sempat tidak diunggulkan.
3. Pemain timnas U17 Indonesia rasakan langsung didikan pelatih Borussia Dortmund. Timnas U17 Indonesia terus mematangkan taktik selama TC di Jerman. Skuad Garuda Indonesia berada di Jerman sebagai persiapan Piala Dunia U17 2023. Mereka akan berlatih dan menggelar uji coba di sana hingga 23 Oktober mendatang. Selama di sana mereka bisa menggunakan fasilitas dari Borussia Dortmund. Menariknya lagi, tak hanya fasilitas tersebut, tapi anak asuh Bima Sakti bisa mendapatkan ilmu langsung dari pelatih. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia menjelaskan bahwa 4 kiper timnas U17 Indonesia dilatih oleh pelatih kiper. Kesempatan ini dimaksimalkan dengan baik oleh pemain skuad Garuda Asia untuk menimba ilmu. Erick Thohir menambahkan bahwa selama di Jerman, timnas U17 Indonesia harus bertarung di suhu dingin. Diharapkan mereka bisa beradaptasi dengan baik dan mempersiapkan diri dengan maksimal agar bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17. Ajang tersebut nantinya akan digelar pada bulan November hingga Desember tahun ini. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia sudah menggelar laga uji coba perdana di Jerman. Mereka bertanding melawan TSV Marburg U17 di lapangan TVS Marburg pada Rabu. Pada pertandingan ini mereka harus menerima kekalahan dengan skor tipis 1-0. Namun Bima Sakti menilai bahwa anak asuhnya sudah mulai menunjukkan peningkatan positif. 4. Rekan setim Sen Patinama di Viking FK tertarik bela timnas Indonesia. Siapakah dia? Rekan setim Sen Patinama di Viking FK, Djibril Diop, tertarik bela timnas Indonesia. Bek tengah asal Senegal itu mengaku ingin memperkuat skuad Garuda suatu saat nanti. Bagi yang belum tahu, Djibril Diop merupakan salah satu bek tengah andalan Viking FK di laga Norwegia 2023. Tercatat pemain kelahiran 6 Januari 99 telah mengkoleksi 16 penampilan bersama Viking FK di Liga Norwegia 2023. Djibril Diop kerap menjadi partner bek kiri timnas Indonesia Sen Patinama di lini pertahanan Viking FK. Tak heran pemain berpaspor Senegal dengan tinggi 1,88 meter itu memiliki kedekatan dengan Sen Patinama. Baru-baru ini Djibril Diop berbicara tentang performa Sen Patinama yang tengah on fire bersama Viking FK. Pemain yang memiliki 4 jam bersama timnas Senegal itu mengatakan Sen Patinama tampil lebih percaya diri setelah membela timnas Garuda. Lebih lanjut, Djibril Diop ditanya apakah dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pemain asal Senegal itu pun dengan lantang mengatakan ingin memperkuat skuad Garuda karena dinilai sebagai tim yang bagus.